Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bil ilmi fid darain. Ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah nawaqid al-wudu. Di antaranya adalah hilangnya akal atau tidur yang tidak mumakkin, kemudian bertemunya kulit laki perempuan dewasa yang bukan ajnabi tanpa hail, yang terakhir menyentuh daerah kubul atau dubur dengan batan rahah atau usub asabi'. Sekarang pembahasan ma yahrum ala man intaqada wudu'uhu. Kalau sudah batal wudunya, hal-hal apa saja yang dilarang? Pembahasannya sekarang. Ada arba'atu asya. 4 yang dilarang. As-salatu wat tawaf wa massul mushaf wa hamluhu. Itu salat. Orang yang tidak ada wudunya haram hukumnya dia salat. Kalau dia tidak ada wudunya. Beda kalau dia dhanna annahu ala taharah. Dia menyangka dia itu masih ada wudu padahal sudah batal. Ya. Kalau dia sudah punya wudu, al-asl baqa ala taharah. Hukum asalnya dia masih belum batal. Ya, kita habis salat subuh. Kemudian kita mau salat duha. Kita ini sudah batal atau belum? Ya, maka yang jadi hukum adalah yang terakhir. Ya, kita sudah wudu. Kalau kita belum wudu, sudah batal, kemudian kita mau salat, tadi saya sudah wudu atau belum? Hukum asalnya yang terakhir, belum wudu. Maka kalau dia zan tradisinya sudah wudu belum batal, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak ada wudu, maka tidak boleh sholat. Wala tawaf, karena tawaf itu bagian atau satu hukum dengan sholat, ya. Sama hukumnya dengan sholat. Di hadis disebutkan illa annallaha abaha fihil kalam. Ya, Allah bolehkan di situ ada ucapan tawaf itu. Jadi sama, dia harus wudu, harus tidak batal. Dan kalau kita sudah di umrah atau kita haji di Mekah sana, kan dalam mazhab Syafi'i itu di antara pembatalnya adalah menyentuh yang bukan mahram. Ya, kena saja, ya, kita tidak sengaja kena yang namanya padat, ya, kalau tawaf, maka dalam mazhab Syafi'i tidak batal, ya, di kondisi seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal, bukan karena taklid dengan mazhab Hambali, ya, tetapi kaidah mereka kullu ma yashqu al-ihtirazu anhu fa huwa ma'dzur. Semua yang sulit dihindari maka diberikan uzur. Ya, dan itu fatwanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ya. Jadi sulit dihindari, maka dia tidak membatalkan karena tadi lid darurah, karena darurat. Ya. Sebenarnya ganti mazhab sebenarnya ya? Bukan. Sebagian menyebutkan taklidan li mazhab Hambali. Tapi kalau kita perhatikan fatwanya Ibn Hajar tidak seperti itu, ya, bukan seperti itu.
Wa masul mushaf, ya, menyentuh mushaf meskipun hanya benangnya, ya, itu kan ada begini ya, mushaf, ya, meskipun menyentuh itu tidak boleh. Kalau ya, ya kalau ada hail ada, kayak tisu juga apa? ya. Masul mushafi mithluhu jilduhul muttasil bihi, semisalnya apa ini, covernya yang bersatu, ya, dia nyambung dengan Al-Quran. Wal munfasal alladhi lam tanqati' nisbatuhu anhu, atau yang terpisah, ya, darinya tetapi lam tanqati' nisbatu anhu, tidak terpisah dari bagian dari Al-Quran. Seperti misalkan kita membawa ini tas yang isinya Al-Quran, ya, sama, membawa tas yang isinya Al-Quran, maka hukumnya satu dengan menyentuh Al-Quran. Orang yang belum wudu tidak boleh menyentuhnya. Tepat Syafi'iyah dalam masalah ini, ya. Sampai pun disebutkan kalau misalkan disimpan di rak tersebut ada Al-Quran di dalamnya, menyentuh raknya tidak boleh kalau belum wudu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, ya, surah Al-Hujurat, tidak menyentuhnya kecuali al-mutahharun, kecuali orang-orang yang sudah disucikan, yaitu sudah wudu. Meskipun itu ada, walaupun bercampur Al-Quran itu, misalnya dalam tas ada buku, ada pulpen. Nah, nanti tinggal niatnya, itu bergantung niat. Kalau misalkan Al-Quran tabi', ya cuman pengikut, saya mau bawa makanan, bawa buku, di dalamnya ada Al-Quran, maka boleh. Nah. Wa hamluhu, haml, ya. Kalau tadi itu menyentuh mushafnya, menyentuhnya tidak boleh. Hamluhu, membawanya, ya. Belum kita ala taharah, belum bersuci, membawanya sama juga tidak boleh. Bawanya di dalam tas kita tadi yang tidak ada selain mushaf, ya. Atau ada tapi tujuannya bawa mushaf, ada selain mushaf, ada baju tapi tujuannya memang mau bawa mushaf, baju ngikut, ya, tidak boleh. Wa yajuzu hamluhu ma'a mata'in in qasadal mata', boleh kalau dia memaksudkan tujuannya bawa yang lain, bawa baju ada Al-Qur'annya. Wa kadza in syarraka aw atlaq, begitu juga kalau dia tujuannya bawa baju plus Al-Qur'an, boleh. Atau atlaqa, ya, atlaqa, dia tidak ada tujuannya bawa mushaf atau bawa baju, ada dua-duanya di dalam situ, boleh. Indar Ramli, nah, menurut Imam Ar-Ramli, khilafan Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar tidak boleh kalau dia mutlakkan, ya, kalau dia mutlakkan. Nah, ini kalau bahasa fikih ini yang sulitnya di sini. Coba lihat antum, coba lihat Ustaz Hendro. Itu yang di ta'liq nomor 6, yajuzu hamlahu ma'a mata'in in qasadal mata'. Ya, ini menurut Imam Ibn Hajar dan Ar-Ramli. Wa kadza, ya, wa kadza itu ibarat menunjukkan ada khilaf. Ya. Di ta'liq nomor 6. Sudah. Wa kadza in syarraka aw atlaqa. Dua ini ada khilaf. Ya, inda Ramli boleh. Khilafan Ibnu Hajar tidak boleh. Tapi yang sebelumnya yajuzu hamlu ma'a mata'in in qasadal mata' tidak ada khilaf. Nah, ibarat-ibarat seperti ini bagi yang dia tidak terbiasa talaqi, banyak gagal pahamnya, ya. Dan yang seperti ini tuh terkadang kita juga terkecoh, ya, terkadang kita pun terkecoh. Tapi kalau terbiasa, enggak. Apalagi ibaratnya Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, lebih-lebih lagi. Di situ sulitnya minhaj, di situ minhaj talibin itu bukan masalahnya yang sulit, ibaratnya.
cara Imam An-Nawawi membawakan masalah, dia menggunakan bahasa fuqaha tulen, ya. Nah, dan Yaqutun Nafis di Kitabul Muamalat mengikuti metodenya fuqaha itu, makanya rasa luar biasa, masako tak syampuraiko, ya, nikmat ya. Berarti menurut Imam Ar-Ramli kalau bersekutu sama mutlakkan boleh. Kalau Ibnu Hajar Tidak boleh. kami tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, dalam mazhab itu ada dua tabaqah, ya. Tahrir pertama itu mazhab yang disebutkan oleh Imam Ar-Ramli dengan Imam Ibn Hajar, Imam Ar-Rafi'i. Imam anak tidak bagus kok mati itu yang nyala ini. Ibnu Hajar sama Rasul. Ya, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya. Jadi apa? Jadi yang jadi mu'tamad adalah yang dijadikan sandaran oleh keduanya, sepakati keduanya. Kalau misalkan berselisih maka mayoritas, ya, bersepakat untuk memilih Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ada khilaf sedikit, ya. Sebelumnya ada khilaf, setelah itu disepakati Imam An-Nawawi dijadikan patokan. Nah, ini pentingnya, ya. Ini pentingnya seseorang itu ketika mempelajari satu cabang ilmu, dia maksimal dengan itu, ya. Kenapa? Karena tadi dia akan menjadi uswah hasanah setelahnya, ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala membuktikan itu, ya. Yang kedua, di fase kedua, tahrir Imam Ar-Ramli dan Ibn Hajar. Dua-duanya murid dari Syekhul Islam. Siapa? Zakaria Al-Ansari. Ya, dalam mazhab Syafi'i, Syekhul Islam itu Zakaria Al-Ansari. Ya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari punya muridnya ini tadi, Imam Ibn Hajar dengan Imam Ar-Ramli. Ya. Juga Imam siapa? Ya, Khatib Asy-Syarbini. Ya. Semuanya muridnya. Dan kalau berselisih Imam Ibn Hajar dengan Ar-Ramli, boleh mengikuti salah satunya, dua-duanya mu'tamad, ya. Wa hamluhu, ya. Jadi kita ketika ada mau safar, ketika kita bawa di tas kita Al-Quran dalam kondisi kita belum wudu, jadi untuk menghindari agar kita boleh membawanya, niatkan membawa selain Al-Quran, ya. Taruh di situ apapun, meskipun kata mereka meskipun hanya sekedar jarum dimasukkan, bawa jarum saya, padahal mushaf semua satu tas, ya. Nah, boleh. Menurut siapa? Imam Ar-Ramli. Menurut dua-duanya, ya, menurut keduanya. Tapi kalau dia tidak memaksudkan salah satunya, ya, atau maksudkan dua-duanya, maka boleh menurut Imam Ar-Ramli, ya. Yang tentangnya yang lain itu. Ya. Lanjutkan. Di sini faedah, ya, bagi penuntut ilmu ini faedah penting, masalah adab, ya, masalah adab. Tidak selayaknya penuntut ilmu itu ketika dia membawa satu buku atau satu kitab, ya, dia letakkan sembarangan, ya, dia letakkan sembarangan. Jadi ketika kita belajar itu, kita ketika lihat oleh guru kita buku ditaruh di atas kaki begini, ya, atau diletakkan dekat kemaluan, ditegur, ya, atau ditaruh di lantai, ditegur, ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada bahasa Arab, meskipun tidak ada ayat, ya, karena bahasa Arab itu fi dzatihi, dia wujudnya bahasa Arab itu sendiri muazzam, dimuliakan, ya, makanya dipilih jadi bahasa Al-Quran, ya. Yang kedua, ketika kita meletakkan di dalam lemari kita, hendaknya Al-Quran di luar, di atas, paling atas, ya. Hendaknya Al-Quran paling atas, yang tidak ada tafsirnya, ya. Kemudian Al-Quran yang ada tafsirnya, ya, baru kitab-kitab hadis dan yang lain. Kalau dia ditumpuk, ya, kalau dia disatukan seperti ini, berarti bagian atas, ya. Kenapa? Itu menunjukkan ta'zim kita dengan kalamullah,
Ya, ketika kalamullah sudah kita biasa aja, tidak ada urusan, ya, maka apa itu berarti sesuatu yang keliru pada orang tersebut, ya. Nah. Sama seperti kita melihat di masjid-masjid, ya. Ini bab adab ini penting sekali. Di masjid kita lihat ada Al-Qur'an berserakan, ya. Hendaknya kita dengan ta'zim kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita susun, ya. Saya bukan pekerjanya, bukan saya yang hambur, bukan seperti itu, ya. Cara berpikir muslim itu dia harus mendahulukan Allah, kalamullah dan semisalnya. Jadi disusun, ya. Jadi ketika kita melihat ada seperti itu meskipun bukan kita, ya. Apalagi kalau kita melihat ada misalkan biasanya dijadikan bungkus kacang goreng, ya. Ya, ada tulisan bahasa Arabnya atau kadang hadis di situ, kadang ayat, ya, maka ambil. Kalau kita misalkan tidak mampu menyimpannya, kita bakar, ya. Kita bakar. Itu dilakukan di zaman sahabat dahulu. Kenapa? Agar dia tidak jadi mihnah, jadi ditaruh di tempat sampah atau ditinjak. Kalau dibakar hilang dia, ya, hilang. Tujuannya itu. Baik, kita lanjutkan al-ghusl. Al-ghuslu. Al-ghuslu dengan fathah itu aktivitasnya, ya. Dengan fathah. Mandi wajib itu aktivitasnya. Fi'lun, fi'il. Kalau al-ghuslu dengan dhammah maka itu alat yang dipakai, ya. Kalau siwak kemarin kan satu, ya. Nah, kalau siwak satu. Kalau al-ghuslu maka itu alat yang dipakai mandi, apa? Sabun atau semisalnya. Nah, kalau al-ghuslu airnya, ya. Ini ada di Musallaf Ibn Qutrub namanya. Dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang dia dibaca tiga, al-ghuslu, 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 at-tuhru, at-tahru, at-tihru, al-hajaru, al-hijru, al-hujru. Yang seperti itu ada maknanya masing-masing. Ya, dijadikan manzumah sudah. Bagus, ya, kalau penikmat bahasa bagus. Nah, kalau anak cuman lewat-lewat aja yang seperti faidah. Tidak terlalu menikmati soalnya. Kalau percintaan menikmati, yang Ustaz Hendro. Safar jangan senyum, antum. Nanti antum terpengaruh. Syubhatnya ini kuat. Ya. Mungkin ini saat yang dibilang syubhat itu, ya. Seperti ini syubhat juga nih. Ya. Gondrong tak suka. Ya. Al-ghuslu. Al-ghuslu lugatan as-sayalan. Bahasa Arab kalau al-ghuslu itu as-sayalan, aliran, ya. Aliran apa? Aliran air. Nah, sayalanul ma' ala ayyi syai'. Pokoknya aliran air dimanapun dia, di badan, di pakaian atau dimanapun itu al-ghuslu. Syar'an, nanti antum fotokopi Syafar, ya, bukunya kayak Dimas, biar nambah kosakatanya antum, ya. Jadi sambil bawa dagangan sambil dakwah antum nanti di sana, ya. Itu tugas bersama. Syar'an sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusah. Aliran air pada seluruh badan, ya. Pada seluruh badan. Bedanya antara mandi wajib dengan wudu ini. Kalau wudu tidak semua anggota badan. Kalau mandi seluruh anggota badan. Yang mana yang zahir, yang nampak? Bukan bagian batin, bukan bagian dalam. Batin itu seperti di dalam mulut, ya. Di dalam hidung, telinga, bagian dalam. Nah, biniyatin makhsusah, dengan niat khusus, ya. Artinya ada niat yang membedakan antara mandi ladah, mandi biasa dengan mandi ibadah.
yaitu niat khusus. Apa niatnya? Raf'ul hadas. Ya, raf'ul hadas. Meskipun tidak disebutkannya dalam niatnya, tidak disebutkannya raf'ul hadatsil akbar. Ya, akbar itu tidak disebutkannya dalam niatnya, sah. Ya, sah. Karena tidak ada dalam mandi kecuali raf'ul hadats akbar. Ya, dalam mandi tidak ada kecuali satu, raf'ul hadats akbar. Makanya dalam sholat nanti pembahasan niat, dalam hati kita meniatkan sholat fardu asar, Allahu Akbar, tidak hadir dalam hatinya lillahi ta'ala, sah atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i sah. Kenapa? Karena sholat tidak bisa tergambar kecuali untuk Allah saja. Ya, itu sudah hadir di hati muslim, ya, kemanapun dia. Ya, ketika dia sholat, tidak mungkin dia untuk patung, untuk ini, untuk Allah. Ya, nah. Jadi itu menunjukkan kepada kita fikih bahasannya itu bukan perasaan, ya, pahami itu. Ya, masa untuk Allah dan dihadirkan sah, ya kan? Jadi itu jauhkan yang seperti itu. Jadi cara berpikirnya fuqaha itu ada dalil, ada hukum, ada dalil, ada hukum. Tidak ada dalil, dia tidak bicara hukum. Ya. Hukum keluar dari adanya pemahaman terhadap dalil. Pemahamannya ini ada metode, usul namanya, usul fikih. Nah, makanya kita kemarin menyebutkan contoh di sholat di masjid, ya, di masjid, ya, itu sunnah menurut 4 madhab. Ya, kalau dia jamaah di rumah, dia sudah mendapatkan pahala. Ya, kalau Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, ini kaitannya dengan masalah niat, ya, yang kaitannya dengan masalah hukum dibangun di atas dalil, bukan masalah perasaan. Ya, bukan masalah asumsi tanpa dalil. Kalau kita melaksanakan sholat jamaah, mau di pasar, mau di gedung, mau di rumah, mau di taman, berjamaah, maka dia dapat pahala 27 derajat. Ya, dapat. Ya, tapi kalau dia kerjakannya jamaahnya di masjid, mendapatkan pahala 27 derajat plus berjamaah di masjid. Ya. Di masjidnya itu ada fadilah tersendiri. Ya. Dan ini apa? Ini mazhab arba'ah, mazhab yang 4. Ya, karena suatu ketika Imam Ahmad itu bersama Yahya bin Ma'in dan sahabat-sahabatnya di satu padang pasir. Kemudian waktu azan masuk, asar waktu itu, maka mereka mengatakan, hayya bina nusalli fil masjid. Ayo wahai Imam Ahmad, kita ke masjid. Imam Ahmad mengatakan, kita sekarang berjamaah. Ya, kita sekarang berjamaah. Wan Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, ju'ilat liyal ardu kulluha masajid. Nah, dijadikan semua permukaan bumi yang ada ini bagiku, bagi Nabi SAW adalah sebagai masjid. Ya, sebagai masjid. Dan itu kekhususan Nabi SAW, tidak diberikan kepada umat yang lain, kepada Nabi yang lain. Nah, maka apa? Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka itu bukan tahawun, apa itu, meremehkan masalah ke masjid, bukan, tapi menjelaskan hukum yang kaitannya tadi, hukum dibangun di atas dalil, bukan perasaan, bukan asumsi. Ya, bukan maksudnya meremehkan atau semisalnya. Sama dengan ini, ya, masalah niat, ya, masalah niat. Ketika kita ditanya apakah harus diwajibkan dia menghadirkan niatnya itu hadats akbar atau akbarnya tidak diwajibkan, maka jawabannya tadi tidak harus. Ya, kalau dia meniatkan raf'ul hadats, sah mandinya. Nah. Tapi kalau dia niat dalam hatinya, ya, niat dalam hatinya mau apa, ya, mau menyentuh mushaf, ya, niat dalam hatinya, saya mandi karena saya sudah ihtilam, mimpi basah. Mandi ini biar bisa nyentuh mushaf. Sah tidak niatnya? Biar bisa menyentuh mushaf. Hah? Tidak sah? Karena dia belum bersuci. Karena dia belum bersuci. Abu Syafiq, sah atau tidak?
Sah enggak? Sah. Dia tidak hadirkan raf'ul hadath. Dia pokoknya mau nyentuh mushaf, mau ngaji saya. Tidak menghadirkan raf'ul hadath. Taiwan. Sah, karena otomatis mau nyentuh mushaf itu harus suci kan? Ya, sah, jawabannya sah ya. Nah, maksudnya apa? Kajian-kajian fikih seperti ini, ya kita kan kadang di tetangga kita atau ini dilihat kita ada jenggot kayak antum belum ada ya. Kita saudara kita ada jenggot seperti ini, antum ditanya, ya kan? Ditanya, ada ndak antum ditanya ini ikhfa atau idgham? Jarang. Antum ditanya ndak ini masalah tasrif fa'alaf ulut? Yang ditanya fikih, ya ditanya fikih, rata-rata yang ditanya fikih. Ya, nah antum ketika belajar mazhab ini tadi antum tinggal ini sajiannya sudah hadir, sudah siap saji. Ya. Itu yang nanya kemarin itu masalah zakat itu ketua takmirnya di Muhammadiyah itu ijtihad ya? Masih ijtihad. Oh. Bawa makanan. Sering yang itu. Oh, masya Allah. Ketua takmir. Iya. Wah, ada link ini berarti. Iya. Pokoknya antum kalau sudah dilihat berpeci, sering ke masjid, berjenggot, ya, sering seperti itu. Makanya artinya apa? Kita perlu belajar seperti ini. Ya. Tapi kalau misalkan kita tidak ada nukilan dari mazhab, kita mau jawab, ya, kita cuman sekedar mikir, kayaknya ini cocok dengan akal saya seperti ini. Mestinya begini, mestinya begitu. Tidak ada afirmasi dari mazhab seperti ini. Maka ucapan kita, jawaban kita itu meskipun benar kita berdosa. Kemarin sudah di madkhal. Ya, meskipun benar kita berdosa. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya, dan ini ijma para ulama. Tapi kalau kita mengatakan dalam mazhab Syafi'i seperti ini, dia terima atau tidak urusannya. Ya, yang penting kita sudah bari zimmah. Ya. Makanya masyayikh kita dahulu ditanya, ya, Syekh, kenapa kalian itu kalau habis azan kan biasanya ada salawat dan lain-lain. Kenapa kalian tidak salawat? Ini masyayikh kita yang ngajar fikih. Ditanya masyarakat, ya, protes dia karena di Darul Mustafa seperti itu kan, semacam jadi ini sudah rutinitas yang tidak ditinggalkan. Ya. Kata masyayikh, dia gampang jawabannya. Dalam mazhab Syafi'i kami belum menemukan yang seperti itu. Kalau ada, saya terdepan mengamalkan. Ya, kami belajar sudah dari kecil dan guru-guru kita. Kami cari tidak ada. Ya, coba tanya, lah kenapa di sana seperti ini? Coba tanyakan dia. Dia kan mazhab Syafi'i juga, tanyakan. Ya, akhirnya ditanya, tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Nah, jadi yang seperti ini memudahkan kita agar tidak benturan dalam masyarakat. Ya, misalnya Anda ditanya, kenapa tidak melakukan ini misalkan? Karena belajar di mazhab, tanya guru-guru anak tidak ada di kitab fikih mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Ya, saya ikutin yang diajarkan yang di kitab-kitab itu. Kalau ada saya amalkan, terdepan saya. Ya, saya kunut dalam mazhab kunut. Ya, menjadi imam, jadi makmum kunut. Ya, tapi yang ini tidak ada. Coba tanyakan yang guru-guru yang mengamalkan. Ya, bingung juga biasanya itu. Ya, baru cari-cari. Jadi mudah kita. Itu kan ikhtiar kita untuk bagaimana caranya dakwah ini sampai ke mereka. Mau dengan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, yang penting sampailah, ya, sampai risalah yang diinginkan Allah dan Rasulnya itu. Berarti kalau orang dia niatnya mau sholat, mandi karena dia ada junub, mandi dia niatnya mau sholat, sah tidak syafar? Sah, ya, sah. Sama seperti tadi mau nyentuh mushaf. Ya. Tapi kalau dia mandi wajib, dia di hari Jumat dia belum mandi Jumat. Mandi Jumat dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah. Dalam mazhab Syafi'i. Ya, karena ada mazhab lain mewajibkan. Kalau dia mandi wajib, dia tidak hadirkan niat untuk mandi Jumat. Nah,
pertanyaannya, dia mandi Jumatnya itu sudah gugur atau tidak? Siapa? Sudah gugur. Jadi kewajiban itu dilakukan, gugur kewajiban. Sunnah itu dilakukan, gugur sunnahnya. Tapi pertanyaannya, dia ini melakukan kewajiban mandi junub. Dia tidak hadirkan di dalam hatinya mau mandi Jumat. Gugur tidak kewajiban atau kesunahan mandi Jumat itu? Tidak gugur. Tidak. Antum? Gugur. Oh, nyari sian tuh Pak Iwan. Kalau ada bener-benernya ada. Ya, ada pembanding. Ya, kalau mandi Jumatnya gugur. Ya, mandi Jumatnya gugur, tapi tidak berpahala dia. Tidak dapat pahalanya. Ya. Tidak dapat pahala. Kalau mau dapatkan pahala diniatkan. Ya, diniatkan. Sama dengan kita datang, kita mau sholat tahiyatul masjid plus kita mau sholat duha, ya, plus mau sholat duha. Kalau kita sholat langsung sholat duha, tidak niatkan tahiyatul masjid, gugur tahiyatul masjidnya dengan sholat 2 rakaat itu, apapun niatnya, ya. Tapi kalau kita meniatkan, dapat pahalanya, ya, dapat pahalanya. Baik, kemarin Anda sudah singgung ya masalah sholat Jumat dengan sholat mandi wajib dengan mandi Jumat itu. Kalau dia niatkan mandi Jumat kemudian mandi wajib, tidak gugur mandi Wajib. tidak gugur mandi Jumatnya, ya, tidak dapat pahala mandi. Antum kemarin bilang kalau niat mandi Jumat itu sama mandi wajib, mandi Jumatnya gugur. Kalau niatnya mandi Jumat sama mandi wajibnya enggak. Anak ngomong seperti itu ya. Anak ingatnya, anak bilang kalau dia terbalik, ya, mandi Jumat diniatkan dulu baru mandi wajib, mandi dia 1 kali mandi saja, ya, maka yang sah mandi wajibnya. Yang antum ingat apa? Yang sama Jumatnya. Yang sama di Jumatnya. Antum ingatnya apa? Yang mandi wajibnya. Yang mandi wajibnya. Mandi wajib kan? Sah kan? Iya. Yang ngomong kemarin. Iya. Antum ingatnya apa? Udah ingat apa sih? Antum ingatnya apa? Yang ada bapak itu juga kan? Iya. Jadi ragu nih. Hah? Dengar rekamannya, siapa tahu Iya. anak yang lupa. Baik. Ala kulli hal, kondisi seperti itu kalau dia niatkan mandi wajib dengan mandi Jumat, yang mana diniatkan dulu? Kalau dia niatkan mandi Jumat kemudian mandi wajib, maka mandi Jumatnya tidak sah, ya. Dia mandi wajibnya yang sah. Kenapa? Karena ketika ada tergabung antara 2 niat, yang satu sunnah, yang satu wajib, ya, maka yang jatuh atau yang terkena waqa'at alaihan niyah itu adalah yang wajib, ya. Ketika dia tidak berurutan, ya. Tapi kalau dia berurutan benar, yang jadi urutan pertama itu yang wajib, kemudian yang sunnah, maka dia jadi kena dua-duanya kalau dia niatnya urut, ya. Ya berarti kalau yang niatnya wajib berarti yang sunnah kena. Iya, Kalau yang niatnya sunnah berarti yang wajib nggak kena. ya, seperti itu, Wajib kena tapi sunnahnya yang nggak kena. ya. Ketika dia niatkan mandi wajib plus mandi Jumat, dia cuman mandinya sekali, kan ini 2 mandi nih, mandi sekali, maka dua-duanya sudah dapat. Kalau dibalik mandi wajibnya yang dapat, mandi Jumatnya belum Kalau terhitung. dibalik mandi wajib tetap dapat. Iya. Tapi Jumatnya nggak dapat. Iya, tapi sekarang bila anak sampaikan terbalik, antum benar? Online atau offline itu? Berarti langsung hilang gitu ya, Ustaz? Hilang apanya? Enggak, maksudnya kalau sunnah, mandi sunnah sama mandi wajib, Iya. sunnah, Nah. itu otomatis langsung kembali ke wajib ya. Yang sahnya wajibnya, Niat sunnahnya dua-duanya, Pak. Niat dua-duanya. Niat dua-duanya. Belum niat satunya itu enggak gitu.
Oh, ini dua-duanya ya. Ya, jadi anak mandi dalam hati anak ini Kalau dia dipahami Pak Iwan ini mandi wajib apa sunnah? Orangnya cuma niat mandi sunnah, nggak niat mandi wajib. oh enggak, dua-duanya. Dua-duanya tapi didulukan sunnahnya. Nah, Iya. kalau yang seperti itu wajib yang kena yang enggak kan? Iya. Aktivitasnya cuma satu. Ya, betul. Betul, kita cukupkan sampai di sini ya, karena lapar. Ya, labas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.